Assalamualaikum anak-anak kelas 6A yang teacher sayangi. Hari ini teacher akan menjelaskan mengenai pelajaran IPA kita tentang pembangkit listrik ya. Nah, selama ini mungkin kita hanya membaca-baca saja. Sekarang teacher akan sedikit menjelaskan agar kalian bisa memahami dengan baik. Baiklah, dalam pembangkit tenaga listrik ya, itu adalah proses untuk pembentukan energi listrik. Jadi listrik itu dihasilkan dari pembangkit tenaga listrik. Nah, setelah kita lihat di sini ya, contohnya pembangkit tenaga listrik yang berasal dari air, bisa disingkat PLTA ya. Salah satu contoh pembangkit tenaga listrik itu bisa dari air, tetapi bisa juga dari angin, dari uap, panas bumi dan sebagainya. Tapi yang kita jelaskan hari ini pembangkit listrik tenaga air. Bagaimana cara kerjanya? Ya, kita lihat. Nah, di atas halaman 12 sudah terdapat diagram pembangkit tenaga energi listrik. Nah, misalnya ini ada BBM ya, air, uap air, gas, uap gas, panas bumi. Ini salah satu macam-macam pembangkit tenaga listrik ya. Ada BBM ini bahan bakar minyak ya. Nah, dia berhubungan dengan diesel di sana ya. Nah, juga ada air, ada tenaga uap, ada tenaga gas, ada tenaga uap dan gas, ada tenaga panas bumi dan tenaga nuklir. Nah, kali ini kita hanya menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga air terlebih dahulu. Nah, ini yang banyak digunakan di Indonesia ya, pembangkit listrik tenaga air, karena kita memiliki banyak sumber daya air. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ya, cara kerja pembangkit listrik tenaga air ya. Tentu saja ada bagian-bagiannya ya. Dari tenaga air ya, yang tenaga air yang deras akan diputar oleh turbin. Kemudian turbin ini akan menuju ke generator. Generator ini adalah alat penghasil listrik. Kemudian dia ke saluran transmisi. Seperti inilah alur singkat pembangkit listrik ya. Nah, tetapi akan lebih jelas teacher jelaskan kembali. Nah, di sini ada bagian pembangkit listrik tenaga air. Nah, pembangkit listrik tenaga air tadi ya, sama seperti yang di atas, terdiri dari bendungan. Bendungan itu berupa air ya. Isinya adalah air, jumlahnya besar ya. Karena air itu jumlahnya besar, mengapa? Karena agar tenaga yang dihasilkan juga besar, makanya airnya itu harus besar dan mengalir deras. Kalau aliran airnya deras, maka tenaga yang akan dikeluarkan oleh air akan besar sehingga bisa memutar turbin anak-anak ya. Nah, jadi di bendungan ini biasanya dibuat ya pembangkit listrik tenaga air, memang dibuat khusus ya untuk menghasilkan listrik. Nah, baik, sudah ke bendungan ya, air yang jumlah besar tadi. Kemudian alat untuk PLTA adalah turbin. Turbin ini apa? Turbin adalah roda besar ya. Dia berputar cepat ya anak-anak ya. Roda besar yang berputar cepat. Untuk apa ya? Ini untuk mengubah aliran air menjadi energi gerak. Nah, jadi air saja tidak cukup untuk menggerakkan generator. Jadi yang menggerakkan generator itu ya adalah turbin ya. Turbin yang diputarkan melalui air tadi, akhirnya air yang jatuh akan mendorong baling-baling sehingga menyebabkan turbin berputar. Jadi ini saling ketergantungan ya. Turbin tidak bisa bekerja tanpa air ya. Nah, begitu juga air ya tidak akan membuat tenaga listrik tanpa turbin ya. Nah, jadi sudah itu kita memerlukan generator. Generator inilah ya adalah mesin ya, mesin yang bisa mengubah energi gerak ya menjadi energi listrik. Nah, lebih jelas di sini anak-anak. Nah, sudah ke generator, kemudian jalur transmisi. Jalur transmisi ini ya itu tadi
listrik yang dihasilkan generator tadi tinggal dialirkan ke pemakai ya, macam-macam, ada kantor, rumah dan sebagainya, ada pabrik ya. Nah, jadi transmisi ini listrik yang sudah dihasilkan oleh generator tadi ya disimpan ya di jalur transmisi. Jalur transmisi ini untuk mengalirkan listrik, terserah mau kemana, nanti ada kabelnya masing-masing ya. Nah, seperti di gambar ini perlu diperhatikan. Nah, ini bendungan ini ada saluran air. Nah, saluran air ini mana turbinnya ya? Nih, nah di sini ada turbin. Nah, turbin ini ya menggerakkan air sehingga bisa menggerakkan generator ya. Generatornya juga ada di sini. Nah, jadi yang menggerakkan air itu adalah turbinnya, anak-anak ya. Nah, kemudian generator ini bergerak, turbin bergerak menggerakkan juga generator. Generator inilah yang menghasilkan listrik ya. Generator ini adalah alat untuk menghasilkan listrik. Dia bisa mengubah energi gerak menjadi energi listrik ya. Seperti inilah gambaran cara kerja pembangkit listrik tenaga air ya anak-anak ya. Nah, setelah turbin berputar, kemudian dia memutar generator. Nah, generator berputar menghasilkan listrik ya. Nah, nanti listrik inilah disimpan di jalur transmisi ini ya, berupa kabel-kabel dan sebagainya. Nah, selain dihasilkan dalam skala besar, listrik juga dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik dalam skala kecil. Nah, ini yang skala besar seperti yang ada di gambar ya. Nah, ini ya. Nah, jadi bendungannya juga besar. Nah, tapi ada juga ya listrik yang dihasilkan oleh skala kecil ya, yang sering disebut PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, ini pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini ya biasanya digunakan oleh penduduk-penduduk setempat ya. Dia diusahakan bukan pemerintah yang mengadakannya, tetapi penduduk swadaya masyarakat pedesaan biasanya. Karena apa? Mikrohidro ini pembangkit listriknya berskala kecil ya, bukan skala besar. Tapi kalau pembangkit listrik tenaga air yang dikelola oleh pemerintah itu menghasilkan listrik dengan jumlah yang besar karena untuk semua penduduk dan sebagainya. Tetapi kalau yang pembangkit listrik tenaga hidro, pembangkit listrik yang menghasilkan listrik dalam skala kecil ya, itu bedanya ya anak-anak ya. Nah, sama ya, bagian-bagian pembangkit listrik tenaga mikrohidro sama seperti pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, hanya saja dia air yang dipakai paling aliran sungai yang kecil, bukan bendungan yang besar ya. Nah, ini ada turbin di sini, lihat. Nah, di sini ada turbin. Nah, turbin ini berputar ya, sama seperti di atas tadi ada turbinnya juga. Ini turbin ini memutar saluran air ya. Saluran airnya biasanya saluran air alami yang mengalir di daerah setempat seperti sungai. Nah, turbin ini mengalirkan air terus generator. Nah, generator ini pasti ada ya.